Halo, filosof muda. Pernahkah kamu berpikir bahwa ada cara untuk menghasilkan uang dari sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya? Apa jadinya jika kita bisa menjual hal-hal yang pada dasarnya bersifat abstrak, seperti harapan, ego, rasa aman, atau bahkan kesehatan? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap cara-cara yang bisa membantumu mencapai kekayaan dengan menjual keinginan terdalam manusia. Namun tentu saja dalam setiap langkah, kita akan melihatnya melalui lensa filsafat, dengan pertanyaan mendalam, apakah ini etis atau hanya manipulasi belaka? Mari kita mulai dengan poin pertama. Jual harapan pada orang miskin. Bayangkan, filosof muda, ada banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Mereka merasa terperangkap dalam situasi mereka, namun dalam diri mereka masih ada secercah harapan. Harapan itulah yang bisa kita jual, tentu saja, bukan dalam bentuk janji kosong, tetapi dengan peluang nyata yang tampaknya bisa mengubah hidup mereka. Program pelatihan, investasi, atau kursus yang menjanjikan perbaikan kondisi ekonomi bisa menjadi cara untuk memanfaatkan kebutuhan emosional ini. Namun, kita harus ingat, dalam filsafat etika, harapan tidak boleh digunakan untuk mengeksploitasi. Mengapa? Karena seperti yang diajarkan oleh Immanuel Kant, kita seharusnya tidak memperlakukan orang lain hanya sebagai alat untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai tujuan yang memiliki martabat. Jadi jika kamu ingin memulai bisnis semacam ini, pastikan bahwa peluang yang kamu tawarkan benar-benar bisa membantu dan tidak sekadar menjual ilusi. Jual ego pada orang sombong. Lanjut ke poin kedua, filosof muda. Orang-orang yang memiliki ego besar seringkali mencari cara untuk memperkuat perasaan superior mereka. Mereka ingin merasa lebih dari orang lain, lebih sukses, lebih kaya, lebih penting. Ini adalah peluang bisnis yang besar. Produk mewah, pengalaman eksklusif, atau akses VIP bisa menjadi cara yang sangat menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Tapi di sini, filosofi stoikisme memberikan pandangan yang menarik. Seneca, seorang filsuf stoik, mengajarkan bahwa kebanggaan yang dibangun dari materi hanya sementara dan tidak memberikan ketenangan batin yang sejati. Jadi, meskipun menjual ego bisa mendatangkan keuntungan, kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah ini benar-benar memberikan kebahagiaan jangka panjang bagi mereka? Atau hanya ilusi sementara yang mengikat mereka pada ego mereka yang rapuh? Jual rasa aman pada orang kaya. Sekarang, filosof muda, mari kita beralih ke poin ketiga, menjual rasa aman pada orang kaya. Ketika seseorang memiliki banyak kekayaan, perasaan tidak aman seringkali datang menyusul. Mereka takut akan kehilangan semua yang telah mereka capai. Inilah peluang untuk menawarkan solusi, produk seperti asuransi, investasi, atau layanan keamanan pribadi. Mereka semua menawarkan satu hal yang sangat dibutuhkan oleh orang kaya, rasa aman. Namun, dalam filsafat eksistensialisme, kita diajarkan bahwa rasa aman sejati tidak datang dari kekayaan atau perlindungan materi, tetapi dari penerimaan terhadap ketidakpastian hidup itu sendiri. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita menerima bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian, dan ketenangan datang bukan dari keamanan fisik, tetapi dari kedamaian batin. Oleh karena itu, saat membangun bisnis di sektor ini, ingatlah untuk menekankan bahwa rasa aman yang ditawarkan seharusnya mendorong orang untuk lebih bijak dan introspektif. Bukan sekadar memberikan perlindungan sementara dari rasa takut yang tak ada habisnya. Jual kesehatan pada orang tua. Akhirnya, filosof muda, kita sampai pada poin keempat. Menjual kesehatan pada orang tua. Ketika usia bertambah, banyak orang menjadi sangat peduli dengan kesehatannya, dan tidak jarang mereka tergoda oleh berbagai produk yang menjanjikan umur panjang atau kesehatan yang lebih baik. Produk suplemen atau program kebugaran untuk lansia seringkali menjadi pilihan utama. Tapi di sini, filsafat stoik mengajarkan kita bahwa penuaan dan kematian adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Marcus Aurelius berkata, "Jangan menunggu untuk hidup tanpa ketakutan. Semua orang yang datang ke dunia ini pasti akan pergi. Jadi terimalah kenyataan ini dengan lapang dada." Saat menjual produk kesehatan untuk orang tua, kita harus berhati-hati agar tidak mengeksploitasi ketakutan mereka terhadap penuaan dan penyakit. Daripada hanya menjual produk, kita bisa memberi mereka pengetahuan dan alat untuk hidup sehat secara holistik, dengan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Ini bukan hanya soal umur panjang, tetapi tentang kualitas hidup yang sesungguhnya. Nah, filosof muda, setelah melihat cara-cara ini, kita diajak untuk merenung lebih dalam.
Bisnis bisa menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tetapi dalam melakukannya, kita tidak boleh mengabaikan etika dan nilai-nilai moral. Menghasilkan uang tidak harus mengorbankan integritas kita. Justru, bisnis yang dibangun dengan tujuan yang lebih tinggi, memberikan nilai dan kebaikan sejati, akan membawa kesuksesan yang lebih berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, kebahagiaan tergantung pada diri kita sendiri. Jadi, sebelum kamu memulai langkah bisnismu, pastikan bahwa apa yang kamu tawarkan tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk kebaikan bersama.